Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan seorang wanita di dalam goa yang bernama Drasa, penembak jitu terbaik di Rusia. Dan sekarang dia pun mulai beraksi ngabisin targetnya sejauh beberapa kilometer. Sedangkan di tempat lain, kita pun diperkenalkan dengan seorang penembak jitu juga. Tapi dia ini bukan dari Rusia, tapi Amerika. Dan orang ini bernama Levi. Kemudian Levi ini datang ke markas Korps Marinir karena dipanggil sama pimpinan di sana yang bernama Barto. Yang intinya, di sini si Levi dipanggil buat ditawarin sebuah misi yang cocok buat si Levi. Sekarang si Levi ini ada di tahap udah punya siapa-siapa lagi dan gak punya tujuan hidup. A girlfriend? Anyone special? Illegal drugs? Alcohol? No drug. Without you. There's not a lot of reasons for me. Dari si Levi, kita pindah ke negara Lithuania. Di sana ada si Drasa yang datang ke pemakaman ibunya buat ketemu sama ayahnya yang sekarang udah pensiun dari tentara. Karena udah gak punya tujuan hidup, ditambah istri tercintanya yaitu ibunya si Drasa udah meninggal, ayahnya ini mutusin buat akhirin hidupnya nanti di bulan Februari, tepatnya pas hari Valentine. There's nothing to be done. Look at me, I'm at edge. I've already decided. February 14. To finally rest here next to your mother. Di bulan September, Levi mulai berangkat jalanin misi baru dia yang super rahasia. Karena dia ini gak dikasih tahu sama sekali tentang lokasi misi dia kali ini. Pas udah sampai di tempatnya, Levi ini langsung dijemput sama seorang prajurit bernama Jasper. Dan di sini Jasper pun langsung ngasih tau misi yang bakal dijalanin si Levi nanti, yaitu ngejaga menara barat, tempat yang bakal Levi ini tinggalin selama 1 tahun ke depan. Dan Levi ini tiap harinya harus terus ngecek semua ranjau yang ada di tebing. Serta ada juga sirene serangan udara tua di atas menara, yang kalau situasi udah benar-benar kacau jurang diserang, sistem otomatis melaksanakan sesuatu bernama protokol anjing liar, Strido. Kalau sirene itu sampai berbunyi, Jasper nyaranin si Levi buat cepat pergi dari sini secepat mungkin. West Tower observation post. Your home away protection too. Theoretically, the job's the containment fence, cloakers, and suspended mines. There is no outside communication here. Kemudian Jasper pun lanjut ngasih tahu sejarah menara ini, yang mana dulu pihak barat dan timur bekerja sama buat menara ini. Satu ada di barat, satu ada di timur. Koalisi ini bener-bener rahasia, dan tiap tahun perwakilan baru kayak si Levi bakal datang buat bergantian berjaga. Begitu juga di bagian timur, demi buat menjaga yang ada di jurang biar gak keluar dari sana. Makhluk yang disebut sebagai orang hampa. Dulu pada akhir 1940-an, pemerintah mengirim 3 batalion penuh, 2.400 orang berkuda masuk ke dalam jurang itu buat ngabisin orang hampa. Tapi gak ada satupun yang kembali, dan karena itulah sekarang pemerintah beralih ke strategi defensif. But trust me, keep your eyes on the central gorge walls. They're the most 2,400 men on horseback into the gorge to clean it out. The gorge is the door to hell. Abis ngejelasin semua job desk dan sejarah tentang menara, Jasper ini langsung pergi kembali ke kota karena tugas tahun dia ini udah habis. Sekarang bakal diganti nama si Levi. Jasper yang lihat helikopter jemputannya udah datang, dia pun langsung semangat naik ke atas. Tapi pas mau masuk, ternyata ya, orang yang udah pernah jaga di menara ternyata gak dibiarin hidup, dihabisin di tempat.
Masuk ke bulan Oktober, Levi yang sekarang tinggal hidup sendiri mulai jalanin rutinitas dia meriksa semua sensor senjata, ranjau, dan lain-lain yang udah terpasang di pinggir jurang. Bravo 97 Omega. Pas Levi yang lagi mau baca buku, dia ini ngeliat ada coretan di balik rak buku itu yang ternyata itu adalah coretan dari pendahulu si Levi yang pernah berjaga di menara. Tentang kata-kata kehidupan gitulah. You're in bad company. Sort. Will risk going too far. Can possibly find out how far. Tapi gak lebih dari itu, Levi ini ngeliat ada seseorang di menara utara yang ternyata itu adalah si Drasa. Di bulan November, sekarang adalah hari ulang tahun si Drasa, tapi karena dia lagi bertugas di menara, alhasil dia pun ngerayain ulang tahunnya seorang diri. Dan pas ngeliat si Levi ada di luar, Drasa ini langsung coba buat ambil papan tulis buat kenalan sama si Levi. Karena itulah mereka pun mulai kenalan dan banyak interaksi sampai-sampai adu skill nembak satu sama lain. Tapi gak dari itu, orang hampa dari jurang pun mulai beraksi naik manjat ke atas yang ngebuat suasana yang awalnya happy-happy berubah menjadi ketegangan. Untungnya mereka ini masih bisa ngejaga menara dari gerombolan orang hampa itu. Tapi buat si Rasa, dia ini udah terluka di badannya akibat pecahan dari ranjau. Besokan harinya, karena pertempuran kemarin, ranjau jadi banyak yang hancur dan si Levi harus bergegas buat ganti ranjau-ranjau itu dengan yang baru. Tapi gak lama dari itu, mereka ini dibuat bingung sama adanya benda kayak pesawat muncul dari dalam jurang. Bulan Desember, musim pun udah pindah ke musim salju, dan di sini hubungan mereka udah mulai makin dekat dengan seringnya mereka ini interaksi walaupun cuma pakai papan tulis. Singkat cerita, kita pun masuk ke bulan Februari. Mereka berdua ini kegiatannya tetap sama, meriksa keadaan sekitar tebing, menjaga senjata, sensor, dan ranjau. Mastiin semua itu masih berjalan dengan baik. Tapi pas di tanggal 14 Februari, tepatnya di hari Valentine, rasa ini langsung berubah jadi sedih karena hari ini adalah hari ayahnya ngutusin buat ngakhirin hidupnya. Karena itulah Drasa yang gak punya tempat buat bersandar, berharap si Levi ini ada di menara dia. Levi yang ngeliat keinginan si Drasa, dia pun langsung mulai bikin alat dari RPG biar bisa jadi jembatan dia pergi ketemu si Drasa. Dan ternyata rencana itu berhasil. Levi ini langsung siap-siap buat pergi ke tempat si Drasa.
Akhirnya walaupun sempat macet di tengah, Levi ini berhasil sampai di tempat si Rasa dengan aman. Dan untuk pertama kalinya, mereka pun akhirnya ketemu secara langsung. The cable sag, I had to do the back half by hand. Yukon, Siberia. Di sini karena sama-sama penembak gitu, Levi pun ngasih tahu rekor tembakan terjauh dia, yaitu 3.241 meter. Yang ngebuat si Rasa yang denger itu langsung tercengang. Serta Levi ini cerita kalau dia punya hobi bikin puisi. Dan ada satu puisi tentang si Rasa yang lagi dia bikin tapi masih rahasia. Judulnya, Dia Meruntuhkan Malam. What's the truth about those hollow men down in the gourd? Berasa. First time I pulled the trigger. Gak kerasa hari pun udah gelap. Mereka pun lanjut berromantisan dengan dansa bareng sambil diakhiri bercocok tanam. Besokan harinya, karena gak bisa lama-lama ninggalin Menara Barat, Levi pun mutusin buat pergi pulang. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba orang hampa kembali nyerang dan aktifin ranjau yang ngebuat tali si Levi ini putus dan jatuh ke dalam jurang. Si Rasa yang ngeliat itu, dia pun tanpa pikir panjang langsung bergas buat ikut terjun ke jurang ngebantu si Levi. Sedangkan di tempat si Levi, dia untungnya masih hidup, tapi buat kondisinya dia sekarang lagi nyangkut di atas pohon dan mau dimangsa monster di sana. Levi yang jatuh ke bawah bukan selamat, ternyata dia dapat masalah baru karena dia jatuh di tempat makhluk hidup yang terus nyedot diri dia. Untungnya si Rasa ini datang tepat waktu nolongin si Levi, dan sekarang mereka pun harus mikirin cara buat bisa naik ke atas tanpa penggerek otomatis, karena penggerek si Rasa hilang pas di sungai sebelumnya. Gak lama dari itu, mereka ini kedatangan musuh orang berkuda yang langsung nyerang mereka secara brutal. Let's head to the east. Mereka yang berhasil ngabisin orang berkuda itu. Levi ini sadar kalau ternyata para orang berkuda ini adalah pasukan yang dikirim ke jurang pada masa lalu. It's a military uniform. All these uniforms are from the 1940s. We should keep moving. Kemudian mereka pun langsung lanjutin lagi perjalanan yang eksplor dunia bawah di dalam jurang yang udah kayak dunia lain. This is the way the world ends. Not with... Yeah. Pas mereka sampai di sebuah kota yang udah hancur, mereka ini menyadari kalau kota ini hancur karena pernah terkena gempa bumi yang super gede. Tapi gak lama dari itu, terdengar suara aneh yang mendekat, membuat mereka pun langsung bergegas buat pergi ke bangunan gereja di sana buat berlindung. Di dalam mereka pun melihat banyak mayat yang udah jadi tengkorak. Serta gak lama dari itu, mereka ini diserang sama banyaknya monster laba-laba dari atas. Tapi untungnya, mereka berdua ini masih bisa ngelolosin diri dengan ngejebol tembok belakang. Pas di luar,
Mereka ini nemuin sebuah tempat rahasia kayak bekas lab penelitian. Barricade. Dan benar aja, ternyata tempat ini adalah bekas tempat penelitian. Di sana, si Drasa yang melihat ada generator cadangan. Dia pun langsung coba bernyalain generator itu. Serta nyalin alat perekam milik seorang peneliti yang pernah bekerja di sini dulu. Yang intinya si peneliti cewek ini ngasih tahu kalau pada zaman Perang Dunia Kedua mereka ngembangin sebuah rudal biokimia penghancur. Tapi 6 hari lalu sebelum rekaman ini dibuat, gempa bumi berskala 8,1 melanda tempat ini, merusak integritas gedung dengan parah. Karena itulah mereka beralih dari penelitian jadi pembendungan guna memastikan racun dari pemaparan atas kontaminan zat biokimia gak lolos dari jurang. Yang mana racun ini ngakibatin DNA manusia masuk ke dalam tanaman, hewan, bahkan serangga. Sedangkan manusia, mereka bakal bermutasi atau julukan yang kita kenal, manusia hampa. Missiles. 6 days ago, around the clock, to ensure this toxin doesn't escape. Animals and even insects. Mutations will begin to appear within 5 days. See on our source. Abis melihat rekaman itu, Levi ini lanjut lihat-lihat tempat lain di sana dan nemuin sebuah komputer punya Darkley, perusahaan besar khusus di bidang riset genetik. Dan di sini dia pun nemuin sebuah rahasia besar tentang kenapa mereka nggak ngancurin jurang ini. Karena jurang ini masih bermanfaat buat penelitian mereka ngebuat prajurit super dari DNA di dalam jurang. They used all this to set up their research drug. Young soldiers and scientists studied like suffering lab. Ones are collecting hybrid DNA samples. Serta di komputer itu, Levi ini ngeliat dokumen tentang Strider yang ternyata bisa ngancuri jurang secara otomatis dengan zona aman radiasi 4,2 km. Habis ngeliat semua rahasia itu, mereka pun bergegas buat keluar walaupun si Levi ini sadar kalau ada yang lagi ngawasin mereka di balik kabut. Dan bener aja, monster berkuda pun nyerang mereka berdua dan langsung nyeret nangkep si Drasa. Sedangkan si Levi dia ini terus nyari si Drasa sampai di sebuah tempat kayak lab rudal. Di tempat si Drasa, keadaan dia sekarang udah diikat kayak pengen jadiin santapan. Tapi Drasa yang gak mau pasrah gitu aja, dia pun coba buat ngebrontak. Untungnya si Levi ini datang tepat waktu dan mereka pun langsung bergegas buat berangkat nge-explore tempat ini. We're in a chemical missile. Sampailah mereka ini di sebuah tempat rudal yang udah rusak bocor akibat gempa bumi. Mereka pun ngelihat banyak banget monster-monster mengerikan di sana. Pas mereka ngeliat ada tangga di sana, mereka pun harus bergegas buat naik sambil ngelawan monster itu yang tiba-tiba bereaksi nyerang.
Mereka yang sampai di tempat pemeliharaan melihat ada mobil jeep tua di sana. Levi yang ngeliat itu dia pun langsung pede kalau kita bisa keluar dari jurang. Karena jeep ini punya fitur derek yang kuat berfungsi kayak derek otomatis. Pas mereka udah sampai di tempat paling terhubung ke atas, mereka pun langsung bergegas buat naik ke atas pakai derekan mobil sambil dikejar-kejar sama orang hampa yang ikutan juga naik dari tali. Dan akhirnya, dengan perjuangan mati-matian melawan orang hampa dan monster-monster di bawah jurang, mereka berhasil naik ke atas lagi. Tapi di sini karena mereka udah ngeliat fakta rahasia tentang jurang, mereka pun berniat buat hancurin jurang ini biar gak ada lagi prajurit selanjutnya yang berjaga di menara ngorbanin nyawa mereka demi kebohongan atasan mereka yang ngutusnya. Setelah itu, Levi sama si Drasa ini berniat buat kabur ke Prancis karena ada tempat aman buat mereka ini ngilangin diri. Soldiers that they bring in here and inherit their secret. We need to destroy the gorge. We could run. I know a place in France. Besokan harinya, Levi ini harus balik lagi ke Menara buat ngurus laporan bulanan. This is West Delta Theta 41 Omega. Activated. Did you go into the Pas lagi mau laporan ke pusat, ternyata ada sesuatu yang aneh. Yang ngangkat ternyata si Barto langsung dan nanyain tentang apakah Levi masuk ke jurang. Tapi di sini Levi kagak jujur dengan bilang kalau dia nggak ke jurang karena semuanya baik-baik aja. Did you go into the gorge? Negative. Because if it wasn't you that acted that. Thank you, Levi. Ternyata si Barto ini udah tahu dari tangkapan layar komputer dakurek di jurang kalau si Levi sama si Drasa masuk ke dalam jurang. Karena itulah dia ini berencana buat ngabisin mereka berdua dengan tangannya sendiri. Besokan harinya, Levi sama si Drasa ini mulai beraksi narik kabel yang panjang di sisi jurang. Tapi gak dari itu, Barto dan pasukannya pun mulai datang, yang ngebuat mereka pun langsung bergas buat kabur. Barto yang udah sampai di Menara, dia nih ngeliat keberadaan si Levi dan langsung kerain drone penyerang buat ngabisin si Levi sama si Drasa. Pas si Levi sama si Drasa itu udah sampai di atas tebing, mereka pun langsung ledakin alat sensor di sana yang mana itu bisa ngaktifin protokol strike dog. Habis itu, mereka pun langsung lanjut bergas buat cepet-cepet kabur dari sana biar gak kena efek dari ledakannya. Sedangkan si Barto, dia yang baru sadar kalau alarm strike dog bunyi, dia pun langsung panik dan bergas buat cabut dari sana. Dari kejadian itu, Drasa ini terus tungguin si Levi di tempat pertemuan yang udah dijanjiin sambil ngeliat surat dari si Levi yang di atasnya ada pesan
Kalau misal dia nggak selamat, buka surat ini saat matahari tenggelam. Karena udah berminggu-minggu si Levi nggak kunjung datang, Rasa dengan perasaan sedih mulai buka surat dari si Levi. Yang intinya dalam surat itu berisi puisi bikinan si Levi buat si Rasa. Singkat cerita, kita udah masuk ke dalam bulan April di negara Prancis. Sekarang Rasa mulai jalani hidup dia sebagai seorang pelayan di sebuah restoran di sana. Tapi gak lama dari itu, si Levi ini tiba-tiba ada di sana. Dan ternyata dia ini masih hidup, yang ngebuat Rasa pun langsung meluk si Levi dengan rasa bahagia. Hello, Levi. You're late. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa dipencet tombol like-nya yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton sampai full dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.